kami, atas pemberitaan firman-Mu, bahkan atas perjamuan suci nanti, dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Engkau baik dan Engkau sangat baik Tuhan. Kami siap terima firman-Mu, kami siap mendengarkan isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami sambut kebenaran-Mu. Mari semuanya siap dengan firman Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan kembali duduk. Terima kasih teman-teman Praise and Worship ya, sudah melayani setiap kita sama-sama. Nah, hari ini saudaraku, saya percaya ada berkat yang luar biasa Tuhan sedang sediakan buat kita. Senang sekali saya bisa kembali berjumpa, bisa kembali membagikan isi hati Tuhan buat setiap kita. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Kita masih di seri doa Bapa kami, dan kita sudah selesaikan sampai ayat yang ke-11 kemarin dengan kata yang secukupnya, saudara-saudara. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita akan doa Bapa kami. Sudah siap dengan firman Tuhan? Bilang dulu sama sebelahmu, kita sungguh-sungguh dengan firman Tuhan hari ini. Bilang dulu sama sebelahmu, saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-12. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Ini akan kita pelajari hari ini. Kita akan habiskan satu ayat ini, saudara, sebelum nanti kita duduk sehidangan dengan Tuhan. Nah, saya mau ingatkan saudara, kalau saudara tidak dengar sungguh-sungguh, saudara tidak perhatikan sungguh-sungguh, saudara akan bingung. Karena saya sendiri cukup dibuat bingung, saudara. Firman Tuhan itu luar biasa. Firman Tuhan itu dahsyat, sama-sama katakan firman Tuhan dahsyat. Firman Tuhan itu dahsyat, saudara. Saya dibuat Tuhan terus, Tuhan apa yang menjadi isi hatimu, oh Tuhan terus apa yang Tuhan mau sampaikan. Dan hari ini saya mau katakan, kalau saudara sungguh-sungguh terima firman Tuhan, saudara akan mengalami kelepasan yang luar biasa. Saudara akan mengalami sesuatu yang dahsyat yang saudara belum pernah alami sebelumnya. Itu sudah terjadi dalam hati saya, saudara. Selesai saya belajar firman Tuhan ini, hati saya rasanya enteng. Ada sesuatu yang saya lepaskan, ada pengampunan yang saya lepaskan karena saya sudah belajar ayat 12 ini. Dan ketika saya pelajari, saya menerima isi hati Tuhan, saya hanya bisa bilang, Tuhan aku mau belajar menjadi seperti Tuhan. Dan kalau saudara perhatikan sungguh-sungguh, hari ini mau pulang dengan keadaan lebih ringan karena hatimu sudah dibaharui dengan pengampunan yang dari Tuhan. Mari kita coba buka sama-sama Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sudah ketemu, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Kita baca sekali lagi dengan lebih keras, lebih menghayati, saudara, supaya saudara mengerti betul maksud ayat ini. 1, 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, saya ulang sekali lagi. Doa Bapa kami bukan hanya mengajar cara kita berdoa, tapi ketika kita sudah pelajari, ternyata doa Bapa kami mengajarkan sebuah gaya hidup orang percaya, sebuah gaya hidup anak-anak Tuhan. Kita sudah belajar dari doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, berikan kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Udah berapa itu saudara? 10 hal gaya hidup anak Tuhan yang luar biasa diajarkan Tuhan dalam doa Bapa kami. Dan hari ini pun saya mau katakan bahwa ayat 12 merupakan ajaran tentang gaya hidup, merupakan ajaran tuntunan bagaimana anak Tuhan harus hidup, bagaimana kita menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Dan ayat 12 berkata, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya tanya sama saudara, tolong saya dijawab. Apakah firman Tuhan bisa ditawar? Tidak. Yang percaya firman Tuhan gak bisa ditawar, lambaikan tangannya. Bilang sama sebelahmu, firman Tuhan gak bisa ditawar. Firman Tuhan hari ini berkata seperti ini, ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya saya bisa berkata, kalau saudara belum bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu, gak usah dan jangan coba-coba minta pengampunan dari Tuhan. Karena saudara gak layak untuk terima itu. Ketika kita tidak berani mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka
jangan pernah berharap dosa-dosa kita juga diampuni oleh Tuhan. Saudara, ini sebuah kebenaran yang luar biasa. Tapi saya kasih catatan di catatan saya, ini kebenaran yang luar biasa menyakitkan bagi kita, saudara. Kenapa? Karena kalau kita mau diampuni, setiap dosa pelanggaran kita mau diampuni, Alkitab berkata, ampuni dulu sesamamu. Ampuni dulu orang lain. Makanya firman Tuhan berkata, ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya tanya sama saudara, perhatikan kata seperti. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni. Berarti yang duluan dilakukan yang mana? Kita mengampuni dulu. Hukum kasih yang kedua berkata, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berarti yang harus dilakukan mengasihi siapa dulu? Diri kita dulu. Kita nggak mungkin bisa mengasihi orang lain kalau kita nggak memperhatikan diri kita. Dan bagaimana kita memperlakukan diri kita, seperti itulah kita memperlakukan orang lain. Dan hari ini firman Tuhan berkata, ampuni kami Tuhan seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Artinya saudara harus bisa mengampuni orang. Saudara harus bisa mengampuni orang yang menyakitimu. Saudara harus bisa mengampuni orang yang membuat hatimu terluka luar biasa. Baru saudara bisa terima pengampunan dari Tuhan. Karena kalau tidak seperti itu, saudara belum layak untuk terima pengampunan dari Tuhan. Nah, hari ini saudaraku, itu baru opening saja. Sekali lagi firman Tuhan gak bisa ditawar. Firman Tuhan jelas berkata, engkau diampuni kalau engkau bisa mengampuni. Coba kita lihat ayat 14. Itu lebih jelas lagi, saudara. Matius 6 ayat 14, itu lebih jelas lagi. Perhatikan, multimedia, Matius 6 ayat 14. Coba kita lihat ya, apa katanya? Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, apa? Bapamu yang di surga akan mengampuni kami juga. Ayat 15, ini yang luar biasa menyakitkan. Kita baca sama-sama, 2, 3. Kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Siapa yang ngomong, saudara? Siapa yang ngomong ini? Yesus sendiri. Bukan Theo yang ngomong, bukan Ibu Gembala yang ngomong. Alkitab jelas berkata, kalau kau ampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga mengampunimu. Tapi kalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sebab itu saudara, hari ini kita akan belajar tentang pengampunan. Gaya hidup anak Tuhan yang diterminkan, diajarkan Yesus dari ayat ke-12 adalah anak Tuhan yang hidupnya berani memberi pengampunan. Waduh, ini susah loh saudara. Yang merasa gampang katakan amin. Waduh, luar biasa. Memberi pengampunan itu susah, tetapi harus, tidak mustahil. Dan hari ini kita akan lihat bagaimana firman Tuhan mengajar kita untuk kita bisa mengampuni. Mari kita sama-sama mulai pembelajaran kita. Sekali lagi saya akan baca ayat 12 ya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Nah, yang pertama kita perlu belajar saudara-saudara, sekali lagi fokus ya. Kita sungguh-sungguh terima firman Tuhan. Yang pertama kita perlu belajar adalah bagaimana Tuhan mengampuni kita. Supaya ketika kita melihat bagaimana cara Tuhan mengampuni kita, kita bisa belajar melakukan, kita bisa belajar meneladani, kita bisa belajar meniru dan melakukan apa yang Bapa lakukan buat kita. Jadi sebelum kita mengampuni orang hari ini, mari kita belajar bagaimana Tuhan sudah mengampuni setiap kita dengan luar biasa. Nah saudaraku, firman Tuhan, Alkitab itu mengajarkan kita tentang pribadi Allah. Sekali lagi, firman Tuhan mengajarkan kita tentang pribadi Allah. Sama-sama katakan, firman Tuhan mengajarkan kita tentang pribadi Allah. Jadi kalau kita sedang belajar Alkitab, kita ngerti, oh Tuhan tuh ternyata begini. Betul ya saudara ya? Oh ternyata Tuhan itu seperti ini. Oh ternyata maunya Tuhan begini. Oh ternyata Tuhan gak suka dengan yang seperti ini. Nah, kalau kita pelajari Alkitab, berbicara tentang dosa, kita bisa ngerti sifat-sifat Allah. Kita bisa ngerti hakikat Allah. Kita bisa mengerti bahwa Allah itu punya rule of the game. Allah itu punya aturan main. Allah itu punya sistem yang berjalan, apalagi tentang dosa. Nah, kalau kita pelajari tentang dosa, saudara-saudara, satu, dosa itu pasti ada konsekuensinya. Betul nggak, saudara? Allah berkata pada Adam dan Hawa, jangan sekali-kali makan buah yang di tengah-tengah tuh, buah pengetahuan baik dan jahat. Karena ketika hari di mana engkau memakannya, engkau pasti mati. Dimakan gak sama Adam dan Hawa? Dimakan, saudara.
Lalu saya tanya sama saudara, ketika Allah tahu Adam dan Hawa makan buah itu, sebenarnya hatinya rela nggak? Enggak loh. Aduh, mesti sedih sudah. Tuhan itu kalau lihat saudara bikin dosa, padahal sudah diajari, sudah dilarang, sudah ditegur, tapi masih bikin dosa, Tuhan sedih. Nah sebenarnya saya yakin dan percaya ketika Allah melihat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hatinya sedih. Tapi sekali lagi, dalam integritasnya, dalam kebesaran Tuhan, Allah punya sistem dan hakikat yang harus dilakukan. Ketika Allah berkata pada hari kamu makannya, engkau pasti mati. Ketika Adam dan Hawa melakukannya, mati beneran gak saudara? Mati. Tapi mati dalam artian yang kita perlu belajar di Alkitab, bukan mati kehilangan nyawanya. Saat itu manusia roh mati, diganti dengan manusia daging saudara. Kehendak Allah mati, diganti dengan kehendak sendiri. Rancangan Allah yang luar biasa hari itu selesai, diganti dengan sebuah rancangan baru yang bikin manusia jauh dari Tuhan. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, ada sebuah sistem. Jadi yang pertama, ada dosa, ada konsekuensi. Terima kasih Bu, ya puji Tuhan, ya Tuhan baik. Ada dosa, ada konsekuensi. Selalu ada konsekuensi dari setiap dosa. Yang kedua, ini dia yang kita mau pelajari saudara. Masih bersama saya? Masih fokus dengan firman Tuhan? Amin. Roh ngantuknya lagi bekerja luar biasa kayaknya. Saya lihat di sini baru 1 menit udah apa berapa kali gitu saudara ya, beberapa seperti itu. Puji Tuhan, kita sungguh-sungguh terima firman Tuhan. Nah, coba kita lihat. Yang kedua, berbicara tentang dosa, sistemnya adalah dosa selalu ada konsekuensi. Yang kedua, dari setiap dosa, kalau mau diampuni sama Allah, harus ada perangkatnya. Harus ada sesuatu. Sudah perhatikan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Sudah perhatikan bagaimana Allah memperlakukan dosa. Maka saudara akan dapati di sana harus ada perangkat, harus ada sesuatu yang diberikan supaya dosa itu diampuni. Yang menangkap katakan amin. Amin. Manusia berdosa. Contoh lah, manusia berdosa. Mas Heri sini mas, nggak ada Yosef, Mas Heri aja mas, sini mas. Sini. Biar saudara jelas. Ya sini Mas Heri, di atas aja. Masuk TV mas. Masuk TV. Nah saudara, ini orang yang bikin dosa. Ini orang yang berdosa. Ini Allah di sini. Allah manusia berdosa. Kalau kita pelajari Alkitab, sekali lagi saya bilang, kalau kita belajar Alkitab, kita belajar sifat dan hakikat Allah. Kita dapati di Alkitab, ketika manusia berdosa, harus ada sesuatu yang diberikan, ya, harus ada sesuatu yang diserahkan supaya dosa itu diampuni. Dalam perjanjian lama, mas nggak usah dibaca mas. Dalam perjanjian lama misalkan, maka Mas Heri harus mempersembahkan sesuatu supaya dosanya ditutupi. Ya, ini kata ini harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Coba kita baca Keluaran pasal yang ke 29 ayat 36. Di sini dulu ya Mas ya. Keluaran 29 ayat 36. Yuk multimedia tolong dikeluarkan, ditampilkan. Keluaran pasal 29 ayat 36. Ini saudara perlu ngerti dulu, karena kalau saudara udah ngerti ini, wah dahsyat Tuhan kita. Saya percaya saudara akan bersyukur luar biasa hari ini. Kalau yang dengerin sungguh-sungguh. Ya, Keluaran 29 ayat 36 berkata, tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa. Perhatikan, untuk mengadakan apa? Pendamaian. Dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. Buka Imamat 1 ayat 4. Imamat pasal 1 ayat 4. Ini sama ya. Imamat pasal 1 ayat yang keempat. Ya, kita tolong multimedia. Imamat pasal yang pertama ayat yang keempat. Nih ya, perhatikan sama-sama. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kata pendamaian harus saudara garis bawahi. Ketika dia bikin dosa, manusia bikin dosa pada zaman PL, perjanjian lama, sama-sama katakan zaman PL, maka manusia itu harus memberi sesuatu persembahan, harus membawa persembahan ke bait Allah, harus membawa persembahan kepada imam, lalu imam harus mengerjakan persembahan itu, keluar darah, dipersembahkan, dan imam menumpangkan tangan di atas persembahan itu, didamaikan dengan Allah.
ya, didamaikan dengan Allah. Tetapi saudara harus tahu, kata pendamaian di situ, ya, kata pendamaian di situ menggunakan bahasa Ibrani kafar. Sama-sama bilang kafar. Bukan kain kafan, kafar. Sama-sama bilang kafar. Kata kafar yang digunakan untuk menggambarkan pendamaian ini loh. Jadi kata pendamaian itu bahasa Ibraninya kafar, yang artinya sebenarnya adalah menutupi. Menutupi. Jadi ketika dia memberikan sebuah persembahan kepada Allah lewat imam, dosanya ada nggak? Ada, tapi ditutupi dengan persembahan itu, saudara. Jadi kalau saudara tanya sama saya, korban zaman PL itu sempurna nggak? Enggak. Tidak sempurna. Karena manusia datang hanya sebagai sebuah ritualitas belaka. Bikin dosa, kasih persembahan. Bikin dosa, kasih persembahan. Ritual aja. Kalau saya ditanya sempurna nggak? Enggak. Karena kata pendamaian di situ menggunakan kata kafar yang artinya menutupi. Jadi dosa dia ditutupi dengan persembahannya. Dosanya tetap ada nggak? Ada. Kenapa? Cuman ditutupi. Dan zaman PL, saudara, manusia kehilangan sebuah hubungan dengan Allah. Enak banget. Dosa kasih persembahan, dosa kasih persembahan, ditutup-tutupi. Tetapi yang terjadi di PL, saudara boleh lihat, yang terjadi pada masa perjanjian lama, manusia tetap jahat, betul? Manusia tetap berdosa, betul? Betul, saudara? Kenapa? Karena cuma ditutupi. Cuma ditutupi saja dengan persembahan itu. Sampai one day, suatu hari, Yesus datang. Saya kasih tahu, sekali lagi, Yesus datang menggenapi hukum Taurat. Kata menggenapi artinya, yang sudah belajar di DCS-BCS harusnya tahu. Kata menggenapi artinya mengembalikan kepada maksud yang sebenarnya. Jadi menggenapi bukan berarti PL gak genap, enggak. Menggenapi hukum Taurat artinya mengembalikan kepada nilai yang sebenarnya. Kalau zaman dia dulu, balikin deh. Kalau zaman dia dulu, mata ganti mata, gigi ganti gigi, betul sudah? Yesus genapi, Yesus kembalikan ke maksud yang sebenarnya. Bukan begitu. Tapi ketika kau disakiti, justru kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Kalau kau dibenci, doakan. Sedang mengembalikan dan menggenapi hukum Taurat. Mengembalikan kepada maksud yang sebenarnya. Jangan dia dulu, saudara, ngasih persembahan semakin besar, semakin banyak, semakin berkenan. Tapi zaman Yesus, ketika Yesus datang, dia berkata, bukan masalah seberapa banyak yang kau berikan, tapi bagaimana hatimu memberikan kepada Tuhan. Betul, saudara? Yesus kembalikan kepada maksud yang sebenarnya. Itulah arti Yesus menggenapi hukum Taurat. Jadi saya kasih tahu hari ini, menggenapi artinya mengembalikan kepada maksud yang sebenarnya. Karena di zaman itu diterima hanya sebagai sebuah tulisan belaka. Sehingga apapun yang dia lakukan bentuknya ritual. Betul, saudara? Ritualitas. Tetapi ketika Yesus datang, ini Yesus, dia datang ke dunia, dia tunggang balikan yang jahat. Gak usah sedih gitu Mas Herinya. Dia kembalikan ke maksud yang sebenarnya. Dan satu yang dia lakukan, yang Yesus lakukan, mati di atas kayu salib. Darahnya dikorbankan. Allah sendiri turun menjadi manusia, jadi pribadi namanya Yesus. Dia mati di atas kayu salib. Dan itu baru namanya korban menghapus dosa. Zaman PL, persembahan domba dan sebagainya itu, ya, ternak itu, saudara, dikatakan mendamaikan, itu kafar, menutupi. Tetapi ketika Yesus datang, dia menunggang balikan ajaran yang salah. Dia kembalikan hukum Taurat ke maksud yang sebenarnya. Dan satu yang lebih dari itu, dia mati bagi manusia, menjadi sebuah persembahan yang bukan cuma menutupi dosa manusia, tapi menghapus dosa manusia dan mendamaikan manusia dengan Allah dengan sebenar-benarnya dan dengan seutuh-utuhnya. Yang bersyukur katakan amin. Amin. Sekali lagi, zaman PL cuma menutupi dosa, tapi Yesus sebagai korban yang satu kali untuk selamanya menghapus semua dosa manusia. Dan kenapa darah Yesus tercurah, saudara? Kalau di PL semuanya ritualitas, tetapi darahku ada di dalam darahmu.
Di dalam darahmu mengalir darah Yesus. Bukan lagi sebuah ritual, tapi sebuah hubungan, relationship dengan Tuhan. Ini pengampunan yang Tuhan berikan buat kita loh saudara. Dihapus dosa kita oleh pengorbanan Sang Anak Domba Yesus Kristus. Dia hapus dosa kita. Bahkan dikatakan dia mengembalikan identitas kita yang dulunya jauh dari Tuhan, kembali jadi apa identitasnya? Anak-anak Allah. Sudah kita pelajari sebelum kita belajar doa Bapa kami. Yesus mati mengembalikan kamu kepada identitas yang sebenarnya sebagai anak-anak Allah. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Perhatikan ya, zaman PL kita harus lakukan sesuatu cuma untuk menutupi. Tertutup aja, dosanya masih ada. Dan dia akan lakukan lagi. Ketika dia lakukan lagi, dia kasih persembahan lagi, dosanya masih ada. Betul saudara? Nah ketika dia berdosa lagi, dia kasih persembahan lagi, dosanya masih ada di situ. Masih tetap aja. Kenapa segala dosanya ditutupi? Tapi ketika Yesus mati buat kita, dia hapus semua dosa kita. Dalam darah kita mengalir darah Kristus. Yang percaya katakan amin. Mengalir darah Yesus. Sehingga ketika kita dilihat oleh Allah, Allah melihat ada darah anaknya. Sehingga kita layak disebut anak-anak Allah. Dan saudara kalau perhatikan di zaman itu, Yesus mengajar begini. Ketika seseorang bikin dosa, kembalilah kepada Bapa, dan Bapa akan senantiasa menerima kita kembali. Dia gak pakai persembahan apapun. Ingat si bungsu saudara? Ingat si bungsu? Ingat si bungsu? Ingat ya, ingat pura-pura si bungsu nih. Ketika dia bikin dosa, lalu dia melarat, miskin, gak punya apa-apa, gak bisa makan ampas babi aja dimarahin. Lalu apa yang terjadi sama dia? Kembali, sini, kembali. Iya, biar gerak ya. Kembali sama saya ke sana, saudara. Kembali, dia kembali. Dia balik kepada bapaknya. Alkitab catat apa? Apakah dia harus mempersembahkan korban dulu pada bapaknya? Pak, ini uang terakhir saya masih utang Pak, domba Pak. Ini sebagai bukti saya minta ampun, saya serahkan domba ini kepada Bapak. Tolong ampuni saya. Apakah seperti itu? Tidak. Tidak. Apa yang terjadi saudara? Dia kembali, sang Bapa tahu, sang Bapa melihat di dalam darahmu ada darahku. Kamu anakku. You are my son. Kalian anakku. Dalam darahmu, dalam dirimu ada darah Yesus, ada darah Allah sendiri. Maka ketika dia kembali, gak pakai persembahan apapun, Bapak ini lari dan terima dia kembali. Itu pengampunan yang Yesus kerjakan dalam hidup kita, saudara. Kalau kita berkata ampunilah kami, kita harus sadar sebesar dan sedahsyat apa yang Tuhan sudah kerjakan buat saudara. Saya kasih tahu sekarang ya. Kalau saudara bikin dosa sekarang, saudara diampuni, itu karena Allah melihat darah Yesus ada dalam dirimu. Sebesar apapun dosamu, kau kembali sama Tuhan dan Tuhan ampuni kita. Karena dalam darahmu ada darah Yesus. Tuhan gak butuh tuh saudara bergelesotan. Tuhan gak butuh tuh saudara sampai pukul-pukulin kepalamu ke tembok saking menyesalnya. Tuhan lihat ada darah Yesus dalam dirimu. Silakan kembali duduk Mas Denny. Gak apa-apa, kasihan banget. Iya kan, silakan kembali duduk. Tuhan lihat darah Yesus ada dalam diri kita, sebab itu dia ampuni kita. Sudah menangkap maksud saya? Yang percaya katakan amin. Ini besarnya pengorbanan dan besarnya sebuah sebuah penebusan yang Yesus kerjakan buat kita. Dan penebusan Yesus adalah penebusan yang sempurna buat kita. Saya tadi tanya sama mama saya, "Ma, Musa kan pernah diceritakan ya di Keluaran pasal 32 ayat 32. Di sana diceritakan Musa itu bangsa Israel mau dibinasakan. Lalu Musa bilang begini sama Tuhan, Tuhan, kalau kamu mau habisi bangsa ini, udah hapus aja namaku dari kitab kehidupan, kata Musa. Wih, pengorbanan yang luar biasa loh. Pengorbanan yang luar biasa dari seorang pemimpin bernama Musa. Tapi Allah berkata, udahlah, jalan aja seperti jalan yang sudah dituntunkan malaikatku yang akan kukirim. Tetapi pada waktunya akan tetap ada penghakiman. Dan Alkitab catat di sana, tulah diberikan kepada bangsa Israel. Musa berkorban bagi bangsa Israel, tetapi gak sempurna. Karena Musa juga bikin dosa. Musa pernah membunuh. Musa pernah lari. Musa pernah menolak panggilan Allah. Musa pernah tidak taat kepada Allah. Tetapi ada satu pribadi namanya Yesus Kristus. Dia mati buat kita, menebus kita dengan sempurna.
dosa kita dihapuskan. Sehingga ketika kita bikin dosa sekarang saudara, Allah melihat ada darah Yesus ada dalam diri kita. Sehingga darah itu melindungi kita. Kalau saya bisa gambarkan, ini manusia, di depannya ada darah Yesus. Sehingga apa yang Allah lihat adalah darah Yesus. Jadi kalau kita berdosa, Dia pasti ampuni setiap kita. Dahsyat teman, dahsyat saudara, pengorbanan Yesus. Dia bukan cuma mendamaikan, Dia hapuskan dan Dia damaikan dengan Allah. Bahkan lebih dari itu, Dia kembalikan kita menjadi identitas yang sebenarnya, yaitu anak-anak Allah. Tetapi saudara, tentu saja pengorbanan ini nggak boleh kita sepelekan. Pengorbanan ini nggak boleh kita pakai untuk sembarangan. Ya, Galatia 5 ayat 13, coba dibuka. Galatia pasal 5 ayat 13. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Sama-sama bilang, saya merdeka. Oh, saudara sudah dibebaskan dan diampuni Tuhan, amin. Dibebaskan, kita dihapuskan dosanya. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jangan jadi anak Tuhan yang sudah ditebus, sudah dihapuskan dosanya, malah hidup dalam dosa, malah menyepelekan kasih karunia Tuhan, malah menyepelekan kebaikan Tuhan. Itu namanya kurang ajar, saudara. Itu namanya kurang ajar. Kalau kita sudah ditebus, kita ngerti ada darah Yesus dalam diri kita, harusnya hidup kita akan semakin hati-hati. Harusnya kita akan semakin memuliakan Tuhan. Harusnya kita akan semakin takut akan Allah, karena dalam diri kita ada Allah. Dalam diri kita ada darah Yesus. Kita makin takut bikin dosa, kita makin takut bikin kesalahan, kita makin takut mendukakan hati Tuhan, bukan sebaliknya. Kalau kita ditebus malah hidup seenaknya, namanya kurang ajar. Jangan jadi anak Tuhan yang kurang ajar, saudara. Sudah ditebus seenaknya. Misalkan saudara menebus seseorang jadi pembantu, misalkan di rumah, ya kan, di penjara misalnya. Di penjara, kalau saudara datang ke penjara cari pembantu gitu. Ini misalkan loh ya. Lihat-lihat, waduh Pak, ini aja Pak. Ini kalau saya ambil jadi pembantu berapa tebusannya? Wah Pak, ini agak mahal Pak. Yang ini agak mahal karena dosanya banyak Pak. Waktu dia masuk penjara itu kesalahannya berlapis-lapis. Udah berapa Pak? Sebut sekian, dibayar saudara. Saudara bayar dia, saudara lepaskan dari penjara jadi pembantumu. Lalu ketika sudah bawa ke rumah, diangkat di rumah, saudara rawat, saudara perlakukan dengan baik, tapi dia justru mempermainkan saudara, malah hidup seenaknya, nggak bersih-bersih, nggak melakukan apapun, tiduran saja di kasur, nonton TV kaki ongkang-ongkang saudara. Malah kita yang disuruh-suruh sama dia, Pak tolong dong Pak, bajunya diturunin Pak, Pak tolong dong Pak, bajunya dijemur sendiri. Loh saudara jangan bilang nggak ada loh. Saya pernah punya pembantu seperti itu loh. Mama saya ini kesalahan angkat satu pembantu, bagi saya itu blunder besar saudara. Di depan mama saya baik, di depan mama saya, wah Theo ya mandi dulu Theo dan sebagainya. Tapi kalau mama saya ke Solo waktu itu, nggak ada mama saya, saudara tahu, Theo bikinin, nggak perlu sebut namanya, bikinin saya es teh. Waktu itu kan mama saya punya warung, jadi waktu di Nanggulan dulu. Itu gitu saudara, Theo bikinin saya es teh. Lalu ketika saya minta tolong, Mbak tolong ini dong, anu dewe, mau gede kok. Wadah lo yang seperti itu saudara. Lah bayangkan kalau pembantu itu, sudah saudara tebus dari penjara, lalu dia saudara bawa ke rumah, di rumah dia seenaknya sendiri, di rumah dia melongkang-ongkang kaki, malah nyuruh-nyuruh kita sebagai orang yang menebus. Itu sudah kasih nama seperti apa ini pembantu ini? Aduh, kurang ajar gak cukup ya. Kurang ajar banget sudah. Nah kadang-kadang kita begini, ditebus, diampuni gak sadar kita orang-orang pengampunan. Sehingga hidup kita malah seenaknya. Katanya kok Bapak, turuti dong mauku. Katanya kok Bapak, kok harus lakuin apa yang aku mau. Kata siapa? So jangan sampai jadi anak yang kurang ajar. Sehingga ayat ini berkata, kau dipanggil untuk merdeka, tapi gunakan kemerdekaan itu untuk hidup dan melayani sesama. Seperti yang Bapak kehendaki dalam hidup kita. Jangan jadi orang yang kurang ajar. Saya hari ini mau sampaikan satu hal. Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan sudah menghapuskan dosa kita. Sekarang Bapak kalau melihat seorang Bumarjo, yang Bapak lihat darah Yesus dalam diri Bumarjo.
Kalau sekarang Bapak melihat Mas Bowo, ya dilihat Yesus, dilihat Bapak, darah Yesus dalam diri Mas Bowo. Amin. Jadi ketika kita bikin dosa, kita minta ampun, Allah lihat itu. Allah lihat itu. Lihat darah itu, bukan lihat apa yang saudara lakukan. Karena kalau saudara nangis, itu bisa aja cuma kamuflase, saudara. Di gereja nangis, di luar kumat lagi. Betul apa betul? Betul. Di gereja nggak usah di rumah, saudara. Keluar gereja sudah bikin dosa, istrinya ditendang, ngomong kotor sama anaknya. Bisa. Yang Tuhan lihat bukan ketika saudara darah Yesus dalam dirimu dan Tuhan lihat. Ditambah dengan kerendahan hati, maka pengampunan pasti diberikan buat setiap kita, sebesar apapun dosa dan kesalahan kita. Tapi ingat, kebaikan Tuhan bukan untuk disepelekan, tapi justru kita hidup dalam kasih karunia, saling melayani, saling memberi. Semakin mengasihi Tuhan, semakin melayani Tuhan, lebih dahsyat lagi. Amin. Bilang sama sebelahmu, kamu adalah orang tebusan. Ya, sekarang kita masuk, saudara. Ampunilah kesalahan kami, sudah. Kita masuk kembali ke Matius 6:12. Ini bagian yang akhir. Kita selesaikan ayat ini secara baik-baik, saudara. Ya, haleluya. Saya mau tetap semangat. Ibu Gembala kemarin sudah bilang kan, mau kayak gimana saudara, saya mau tetap semangat. Saya anggap ini ada 1.473. Amin. Gimana itu bentuknya? Lihat ya saudara, ya, ampunilah kami akan kesalahan kami. Kita sudah diampuni Allah, amin. Kita orang-orang yang diampuni Allah, yang percaya katakan amin. Amin. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hari ini kita akan lihat ini, saudara. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau tadi Tuhan mengampuni kita ada perangkatnya. Ya, perangkatnya adalah korban bakaran di zaman PL. Di zaman PB, darah Yesus sebagai perangkat. Amin. Jadi ketika lihat darah Yesus, dia pasti ampuni kita. Dia mengampuni dan menghapus dosa kita. Maka sekarang pertanyaannya, apa perangkatnya supaya kita bisa mengampuni orang lain? Supaya kita bisa mengampuni orang lain dan kita bisa diampuni oleh Tuhan. Ya kan? Seperti apa perangkatnya supaya kita bisa mengampuni orang lain? Mungkin sudah bisa berkata kepada saya begini, kalau kesalahan orang itu kecil, gampang mengampuni. Betul ya saudara ya? Tapi kalau kesalahannya fatal dan besar, membuat hidupmu jadi sengsara, membuat hidupmu jadi gak enak, saudara. Kalau kesalahannya adalah kesalahan yang besar, masihkah kita bisa berkata mengampuni? Apa perangkatnya aku mengampuni? Apa perangkatnya aku mengampuni suamiku yang seperti itu? Gak usah jauh-jauh, saudara. Apa perangkatnya saya harus mengampuni papa saya yang seperti itu? Apa perangkatnya supaya saya bisa mengampuni? Ini yang bikin saya bingung sepanjang semalam, saudara. Aduh Tuhan, apa yang kau sampaikan ya? Kok saya takut sendiri? Saya takut gak bisa melakukannya. Tapi ketika saya pelajari lebih lanjut, saudara, ada satu ketenangan, ada satu kekuatan yang datang dalam diri saya. Itu luar biasa. Apa perangkatnya kita mengampuni orang lain? Apa perangkatnya kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita? Apa yang membuat kita bisa mengampuni orang-orang yang membuat hati kita sakit? Apakah ketika dia sujud-sujud di depan kita? Itu kedagingan. Kau udah sujud-sujud nangis, sorry ya, aku rasa kau tenang. Ya wes lah, tak maaf ke, tenang lu aku, iya tak maaf ke. Apakah seperti ini alasannya? Bukan. Hari ini kita lihat anak Tuhan, gimana perangkatnya kita bisa mengampuni orang yang bersalah sama kita. Kita lihat. Yang pertama, saudara-saudara, apa perangkatnya? Yang pertama perangkatnya adalah berhubungan dengan yang di atas ya, berhubungan dengan pengorbanan yang Yesus lakukan ya, bahwa Yesus mengampuni dosa semua orang. Ini perangkat pertama. Mungkin saudara bingung, maksudnya apa? Saya akan jelaskan. Tapi saudara catat dulu, saudara tangkap dulu baik-baik. Perangkat pertama, alasan pertama kita mengampuni orang adalah karena Yesus sudah mengampuni dosa semua orang. Katakan semua orang. Katakan semua orang. Katakan Yesus mengampuni dosa semua orang. Yesus mengampuni dosa semua orang. Jadi cara kita melihat, cara kita berpikir, bahasa Inggris atau bahasa kerennya, point of view kita harus diubah. Gimana kita bisa mengampuni? Cara pandangmu harus diganti.
Cara pandang kita harus berubah. Berubah jadi gimana? Kita mempunyai cara pandang, kita memiliki cara pandang bahwa semua orang sudah ditebus, semua orang sudah diampuni, semua orang sudah menerima penebusan oleh darah Yesus. Sehingga termasuk orang yang menyakiti kita, termasuk orang yang sudah membuat kita sakit, termasuk orang yang membuat kita terluka, Yesus juga mati buat dia. Kalau Yesus menebus dia, artinya, perhatikan ini saudara, supaya saudara mudah. Kalau Yesus menebus dia, artinya dosanya, kesalahannya, perbuatannya, apapun yang dia lakukan yang melukai kita, sekali lagi, dosanya, perbuatannya, urusan Tuhan, bukan urusan kita. Saya ulang sekali lagi, saudara. Saudara menangkap? Yang menangkap katakan amin. Amin. Alasan kita mengampuni orang lain, siapapun dia, termasuk di pergumulan semalam saya harus mengampuni papa saya. Apa alasannya? Yang pertama bahwa Yesus sudah mati buat semua orang, katakan semua orang. Termasuk dia yang menyakiti kita, termasuk papa saya, termasuk suamimu, termasuk istrimu, termasuk anakmu, termasuk orang tuamu. Yesus mati menebus mereka. Yang menangkap katakan amin. Amin. Kalau kita tahu Yesus mati untuk mereka, Yesus menebus mereka juga, point of view kita harus berganti. Kalau kita melihat dia, bukan lagi melihat dia orang yang bersalah sama kita, bukan lagi melihat dia orang yang melukai kita, bukan lagi melihat dia orang yang menyakiti kita. Point of view kita harus diganti. Kita melihat dia sebagai orang yang sudah ditebus oleh Allah. Jadi dosanya, kesalahannya, perbuatannya, urusan dia sama Tuhan yang sudah menebus dia. Kenapa seperti itu? Orang yang sudah ditebus Allah adalah milik Allah. Betul saudara? Perkesalahannya, perbuatannya, katakan yang menyakitkan sekalipun, bukan urusanmu. Engkau gak berhak menghakimi, engkau gak berhak menghukum dia. Itu jelas kata firman Allah. Jangan menghakimi, jangan menghukum orang. Pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Justru doakan engkau menambah bara api di atas kepalanya. Itu yang Yesus ajarkan. Jadi hari ini saya mau merubah point of view saudara. Saya mau merubah firman Tuhan, ingin merubah cara pandang saudara. Melihat orang yang menyakitimu bukan musuhmu. Dia ini ditebus Tuhan. Dia ini miliknya Tuhan. Karena Yesus mati untuk semua orang. Jadi kalau dia milik Allah, maka semua kesalahannya, dosanya, perbuatannya, bahkan yang menyakiti kita adalah urusan Tuhan, bukan urusan kita. Gak ada alasan untuk kita gak bisa mengampuni saudara, sesakit apapun itu. Semalam ketika saya begitu saudara, selama ini saya anggap papa saya sebagai orang yang jahat, sebagai orang yang begini. Tapi malam itu saya anggap dia, dan saya pandang dia sebagai orang tebusan Allah, milik Allah. Dia papa saya, semua kesalahannya, dosanya, urusannya dengan Tuhan, bukan dengan saya. Karena saya juga orang tebusan. Jadi kalau dia bikin salah, urusan kesalahannya bukan urusan kita. Kita nggak boleh menghakimi kesalahannya sudah. Yesus aja membenci dosanya tetapi mengasihi orangnya. Jadi urusan itu tidak boleh kita melebihi Yesus. Jangan sampai kita merasa kita melebihi Tuhan. Orang Tuhan aja nggak menghakimi, kita menghakimi. Tuhan aja punya cara dan rule untuk menghakimi orang yang berdosa. Kenapa kita merasa kita seperti Tuhan punya cara sendiri untuk membereskan dia? Mungkin kita berkata orang menyakiti, sini kamu, ayo berantem. Oh, kamu menyakiti saya sekian persen, 10%, saya menyakiti kamu 1000%. Itu rule manusia, itu cara manusia. Manusia yang berpikir seperti itu merasa dirinya adalah Allah, padahal kau bukan Allah. Kita bukan Tuhan. Kesalahan dan dosa manusia urusannya dengan Tuhan, karena dia orang tebusan Tuhan. Yang menangkap katakan amin. Mudah saudara, point of view harus dirubah. Cara pandangmu harus bertobat. Ya, cara pandangmu harus bertobat. Kata bertobat kan saya sudah sering tahu. Itu baru kita bertobat. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita pandang
seseorang yang menyakiti kita sebagai musuh kita. Kita pandang dia sebagai orang yang jahat. Kita pandang dia sebagai orang yang kejam. Kita benci sama dia. Kita marah. Tiap ingat, kita marah. Tiap lihat, kita dendam. Angkara murka. Angin dharma kali. Angkara murka, saudara-saudara. Marahnya luar biasa. Saya tanya sama saudara. Ketika Tuhan lihat orang itu, Tuhan lihat dia sebagai, lihat ada si A. Masih di sini mas, cepat mas, cepat mas. Dia menyakiti saya, saudara. Suatu kali dia pernah menipu saya. Saya mau dapat mobil, ditipu sama dia jadi belum dapat mobil. Mobilnya dia yang dapat, misalkan. Sudah begitu, saudara, dia fitnah saya di tempat kerja sehingga saya di PHK. Sudah begitu, saudara, wah, dia lakukan kejahatan-kejahatan. Maka kalau saya lihat Mas Heri, saya melihat dia sebagai penjahat, orang jahat, orang yang gak tahu terima kasih, orang yang gak punya perasaan, orang yang kaya luar biasa. Saya benci sama dia. Tiap lihat Mas Heri pengen tak jotosi. Betul saudara? Betul apa betul? Pernah lihat orang kayak gitu? Pernah jadi orang seperti itu? Masih jadi orang seperti itu? Saya tanya sama saudara sekarang, kalau Allah melihat dia, saya lihatnya kan gitu. Allah lihatnya dia gimana? Allah lihatnya gimana? Anakku mengasihi. Allah mengasihi dia. Betul saudara? Allah mengasihi dia. Kembalilah mengasihi. Maka saya bilang, cara pandangmu harus metanoia, harus bertobat. Engkau pandang dia harus seperti cara Allah memandang. Ingat ya, Yesus mengembalikan kita ke identitas yang asli. Jangan lupa itu. Lalu di seri itu kita sudah belajar, anak-anak Allah harus melakukan apa? Sama seperti yang Yesus lakukan. Sekali lagi, kita adalah anak-anak Allah, dan di seri khotbah itu kita sudah belajar anak Allah melakukan seperti Yesus lakukan. Saya memperlakukan dia, pengennya tak jotosi, tak antemi, tak hajar, tak balas. Yesus melihat dia seperti apa? Ku kasih, ku tebus, ku anakku, kembalilah. Sehingga kita bisa melihat Lukas pasal 23 ayat 34. Di sini dulu. Lukas 23 ayat 34 sudah tampilkan cepat multimedia. Ini loh cara pandang yang harus kita punya. Yesus berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Waktu ini Yesus tidak sedang dipuji. Waktu ini Yesus tidak sedang ditinggikan. Yesus sedang diludahi. Yesus sedang dipukul. Yesus menanggung salib yang bukan kesalahannya. Yesus dihajar. Yesus diolok-olok. Bahkan sementara itu saudara, jubahnya dicopot dan akan dibuang undi. Apa yang Yesus katakan? Bapa, ampuni mereka, sebab mereka nggak ngerti apa yang mereka lakukan. Yang ngomong ini siapa? Yesus. Yesus aja ngomong ini. Lah kok saudara berani-beraninya menghakimi dia, orang jahat, terkutuk, orang jahat, tidak masuk surga dan sebagainya. Engkau siapa? Siapa kita? Point of view kita harus berubah. Yang percaya katakan amin. Cara pandang kita melihat dia harus berubah. Oh, kita bisa berkata, Tuhan ampuni dia. Aku sakit Tuhan, tapi ampuni dia. Sebab dia gak ngerti apa yang dia lakukan. Tuhan buat dia bertobat. Tuhan buat dia sadar. Tuhan ampuni suamiku. Tuhan ampuni istriku. Tuhan ampuni orang tuaku. Tuhan ampuni anak-anakku. Tuhan ampuni sahabatku. Karena Engkau mengasihi dia, aku pun mengasihi dia. Engkau mengampuni dia, aku pun mengampuni dia. Point of view kita berubah. Cara pandang kita berubah. Kita pasti bisa mengampuni dia. Lebih ringan kita mengampuni. Sehingga sekalipun dia orang yang menyakiti saya, tapi cara saya memandang dia sama seperti Allah memandang dia, maka kita bisa mengampuni. Amin. Amin saudara. Menangkap. Kalau kita mau diampuni sama Tuhan, kita lebih dulu mengampuni. Apa syaratnya? Apa sih halnya? Apa sih alasannya kita mengasihi dan mengampuni? Karena Yesus mati buat semua orang. Semua orang, termasuk orang yang menyakiti kita. Dia milik Allah. Dosanya urusan dia dengan Tuhan. Urusan kita mengasihi dan mengampuni dia.
maka akan lebih mudah bagi kita untuk bisa mengampuni. Amin. Amin. Silakan duduk Mas Eri. Selama ini kalau kau pandang suamimu sebagai orang yang jahat, nanti aku nak ganti kakak. Dong, aku kitisir karena mau surga aku kayak kepada kau. Tapi masa ini kau itu. Tahu saya ngomong apa saudara? Nggak tahu ya. Aku tuh dulu disukai sama cowok kaya raya, aku udah tahu. Aku pilih kamu. Katanya kamu mau berjuang, katanya kamu mau nyenengin aku. Tapi ternyata kamu membawaku pada kesengsaraan. Selama ini kalau kita pandang suami kita sebagai orang yang seperti itu, menyengsarakan, menggeret kita kepada kesusahan. Hari ini juga point of view harus diganti. Cara melihat diganti. Dia orang yang dikasih Allah. Tidak ada alasan bagi kita untuk membenci. Tidak ada alasan bagi kita untuk menghakimi. Penghakiman hak Tuhan, hak kita, kewajiban kita mengampuni dan mendoakan dia. Yang percaya katakan amin. Jadi hari ini suami-suami akan melihat istrinya sebagai pribadi yang dikasih oleh Tuhan. Istri-istri akan melihat suaminya sebagai pribadi yang dikasih oleh Tuhan. Orang tua akan melihat anaknya sebagai pribadi yang dikasih Tuhan. Anak-anak melihat orang tuanya sebagai pribadi yang dikasih oleh Tuhan. Kalau sudah demikian, kita akan lebih mudah untuk bisa mengampuni. Bahkan sejahat apapun dia, sejahat apapun kita, Tuhan gak pandang apapun. Dia cuma pandang darah Yesus yang ada dalam diri kita. Maka hari ini sudah, sejahat apapun orang menyakiti kita, lihat dalam dirinya ada darah Yesus. Dan engkau bukan Tuhan. Engkau gak punya hak untuk menghakimi. Penghakiman urusan Tuhan, urusan mengampuni. Dan Alkitab berkata semakin kita buat baik, semakin kita buat baik. Disakiti malah buat baik, disakiti malah buat baik, difitnah malah memberkati. Tuhan seperti menambah bara api di atas kepalanya. Bukan urusan kita. Urusan kita mengampuni dan senantiasa mengampuni. Urusan Tuhan penghakiman, bukan urusan kita. Jadi kalau saudara sosok mau menghakimi, engkau sosok jadi Tuhan, padahal engkau bukan Tuhan. Menangkap saudara? Mudah. Sebab itu doa Bapa kami ini luar biasa. Diajar kita, ampuni. Kenapa? Karena pembalasan haknya Tuhan. Hakmu mengasihi. Karena Yesus mati untuk semua orang, bahkan orang yang menyakiti kita. Yesus juga mati buat suamimu. Yesus juga mati buat istrimu. Yesus juga mati buat anakmu. Yesus mati buat orang tuamu. Mari kita mengasihi mereka. Amin saudara-saudara. Katakan sama sebelahmu, ayo belajar mengampuni. Selama ini akan sangat susah. Pasti selama ini susah di gereja saudara. Pendetanya berkata, mari saudara yang punya akar pahit, saudara yang punya kepahitan, maju ke depan, kita doakan. Saudara orang pertama maju besar. Baru nyanyi haleluya saudara. Belum apa baru ting udah. Betul ya? Mungkin Tuhan aku ampuni dia, disebut namanya satu persatu. Tuhan aku ampuni Pak ini, Tuhan aku ampuni si ini saya ampuni. Keluar gereja saudara. Keluar gereja. Ketemu orangnya gimana? Ya satu kali ketemu ya Pak, udah tak ampuni. Udah tak ampuni kok. Tapi tiba-tiba ketika kita lagi terpuruk, ketika kita lagi sedih, kita ingat perbuatannya. Ketemu gimana? Rene, mana lewat ini? Orang digeteh ya, gitu ya saudara. Kenapa? Dasarnya salah. Nah kalau dasarnya point of view kita yang diubah, cara pandang kita yang diganti, maka mau sampai besok, mau 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, cara pandang kita betul. Kita pandang dia sebagai orang yang dikasihi Tuhan, kita pandang dia sebagai orang tebusan, kita nggak punya hak, ya kita nggak akan marah lagi. Sekali mengampuni, tetap mengampuni. Kenapa? Cara pandangnya yang dirubah. Bukan cuma ditantang maju didoakan darah Yesus sampai didorong-dorong, nggak perlu. Cara pandang yang dirubah. Begitu cara pandang berubah, kau bisa mengampuni. Yang percaya katakan haleluya. Kita lanjut ke yang kedua, sudah yang terakhir. Apa alasannya kita mengampuni? Yang pertama, kita mengampuni karena Yesus sudah mengampuni semua orang. Yang kedua, kita mengampuni karena Yesus lebih dulu mengampuni kita. Alasannya sederhana saudara. Ini yang bikin saya pusing semalam-malaman. Simple, tapi nggak sesimpel itu kekristenan. Yang pertama, kenapa kita mengampuni? Karena Yesus sudah mengampuni semua orang. Yang kedua alasannya, karena Yesus lebih dulu mengampuni saudara dan saya.
Katakan, Yesus lebih dulu mengampuni saya. Yesus lebih dulu mengampuni saya. Sehingga saya harus mengampuni orang lain. Kalau saudara sudah bisa mengampuni orang lain, maka kita bisa berkata, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Kalau kita nggak pernah bisa mengampuni orang, kita minta Tuhan ampuni, Tuhan jawab gimana? Kalau kamu mau ibadah, bereskan dulu. Kalau masih ada yang ganjel, bereskan dulu, selesaikan dulu, balik lagi baru ibadah. Jadi saya tanya, banyak sekali anak Tuhan sekarang datang sama Tuhan, ibadah, pelayanan, bahkan mungkin dipakai Tuhan, nantinya belum beres di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan ada di sini, dia akan berkata, jujur ya nak, kamu mendingan pulang dulu, bereskan dulu, ampuni dulu. Kalau sudah balik ke sini, maka pemakaianmu akan semakin luar biasa buat kehidupanmu. Amin. Banyak orang seperti itu. Banyak orang datang di gereja, saya mau kata mungkin ada 80% di sini datang sama Tuhan, tetapi hatinya ada ganjelan. Bahkan bukan ganjelan kepada orang di luar, sebelahmu, sahabatmu, orang tuamu, istrimu atau suamimu, dekat sekali. Duduk segereja, nyanyi katakan haleluya, hatinya gak beres. Tuhan mau berkata, bereskan dulu. Supaya ketika kau datang sama Tuhan, saudara, saya mau berkata, engkau merasakan keindahan, kedahsyatan hadirat Tuhan. Karena hatimu beres, nanti kita duduk sejalan dengan Tuhan, engkau rasakan kuasa itu. Kesembuhan bisa terjadi, pemulihan bisa terjadi, kekuatan baru terjadi kalau hatimu beres di hadapan Tuhan. Kalau enggak, maka Ulangan berkata, langit di atas kepalamu menjadi tembaga. Diberkati mental, mau didoakan sampai jeglong batu, saudara. Orang mungkin diberkati. Kenapa? Hatinya gak beres di hadapan Tuhan. Kenapa kita harus mengampuni? Tuhan lebih dulu mengampuni kita. Matius 6 ayat 12. Saya mau kasih satu kebenaran ini, saudara. Ini luar biasa. Ampuni kami akan kesalahan kami. Yang punya versi bahasa Inggris silahkan dibuka. Yang punya versi bahasa Inggris silahkan dibuka. Maka saudara akan dapat di sana kata debt. Dan bahasa asli dari kata kesalahan itu, bahasa Yunaninya adalah opilemata. O-P-H-I-lemata. Sama-sama katakan opilemata. Opilemata. Coba sama-sama bilang opilemata. Bukan kopi kacamata, bukan. Opilemata. Opilemata itu sebenarnya lebih dekat sebagai utang. Nah ini, debt. Utang. Tuhan, ampuni utang kami, seperti kami mengampuni orang yang utang kepada kami. And forgive us our debts as we forgive our debtors. Keringatan semua, keringatan. Tuhan ampuni utang-utang kita. Bereskan utang kita seperti kita mengampuni atau membereskan utang orang. Nah, kalau dengar kata utang, kita ingat kisah dalam Matius pasal 18. Coba buka, mari kita buka sama-sama. Semua buka, ya, jangan mengandalkan multimedia dulu. Matius pasal 18. Saya diberkati Tuhan luar biasa, saudara. Malam ini, pagi ini, saya merasa ada kebebasan luar biasa dalam hati saya. Haleluya. Matius 18 ayat 21 sampai 25 kita akan baca secara loncat-loncat, ya. Sudah perhatikan dulu ayat yang ke-23. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang berapa? Saudara catat dulu ya, saudara ingat-ingat 10.000 talenta. Saya pernah sampaikan ini tapi saya mau ulangi. 10.000 talenta. Ya, saudara catat dulu baik-baik. Terus ayat yang ke-27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Ayat 30.
Tetapi yang menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Ada seorang punya hutang sama raja 10.000 talenta. Dia hutangi temannya 6.000 dinar. Ini menarik kalau kita rupiahkan, saudara. 1 talenta, nanti sudah baca di kamus. Saya kasih tahu aja supaya kita cepat. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Kalau saudara nyatet boleh dicatat. Ini matematika Alkitab. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Ya, 1 dinar itu upah harian pegawai. 1 dinar upah harian pegawai. 1 talenta 6.000 dinar. Kalau upah harian pegawai itu 60.000 per hari, 60.000 per hari, ya, maka satu talenta itu 360 juta. Sama-sama bilang 360 juta. 360 juta. Merencong. 1 talenta 6.000 dinar. 1 dinar itu 1 upah harian 60.000. Berarti 1 talenta 60.000 dikali 6.000. Ketemulah 360 juta. 1 talenta. 10.000 talenta berarti 360 juta dikali 10.000, 360 juta ditambah 0,4. Ini yang suka matematika atau suka ngitung uang harusnya tahu. Ketemu angka 3,6 triliun rupiah. Sama-sama bilang 3,6 triliun. 3,6 triliun. Saya kasih tahu ya saudara ya, 3,6 triliun itu kalau upah hariannya 60.000, dia bisa melunasi utangnya selama 164.383,6 tahun. Hari. Pokoknya hitungannya begitu. Ratusan ribu. Gaji 60.000 mau melunasi 3,6 triliun itu, dia harus kerja ratusan ribu hari. Atau tahun itu baru bisa lunas. Artinya apa? Itu utang yang mustahil bisa dilunasi, sudah. Mustahil bisa dilunasi, gak mungkin bisa kita melunasi. Tapi ayat 27 berkata, hati raja itu tergerak oleh belas kasihan, dihapuskan utangnya. Mantap. Lalu dia keluar, ketemu sama seorang hamba, temennya utang berapa? 100 dinar. Itu berarti 100 kali 60.000. Berapa? 6 juta, saudara. Cuma 6 juta. Nih, bayangin ya. Punya utang 3,6 triliun, dibebaskan. Wah, haleluya. Pasti pulang, haleluya Tuhan, saya mau Tuhan dibebaskan. Saya nggak sampai 3,6 triliun Tuhan. Bebaskan utangku Tuhan. Mimpi, bukan begitu saudara cara Tuhan ya. Cara Tuhan mendidik saudara, ayo manajemen keuangan dengan baik. Ayo manajemen keuangan sesuai Alkitab, kan begitu. 3,6 triliun dihapuskan. Dia bersuka cita, haleluya, terima kasih Raja, terima kasih. Keluar dari istana, dia ketemu sama temannya, utang 6 juta. Alkitab berkata, temannya minta ampun, tolonglah jangan aku ditangkap dulu. Dia berkata, tidak. Dicekik, dimasukkan ke dalam penjara. Ayat yang ke-35. Matius 18 ayat 35, coba lihat. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudaraku, hari ini saya mau kasih tahu saudara begini. Utang kita yang triliunan, Tuhan hapus tanpa syarat apapun. Tanpa syarat. Kata seperti dalam Matius 6 ayat 12, seperti kami mengampuni. Coba, kalau cara saudara mengampuni orang pakai syarat, berarti Tuhan mengampuni kita pakai syarat gak? Iya. Karena seperti kita. Kalau kita mau mengampuni, kalau kita tidak mau mengampuni orang, ayat itu berkata seperti kita, berarti Tuhan mau gak mengampuni kita? Gak mau. Saudara mau diampuni sama Tuhan gak? Yang mau diampuni Tuhan atas setiap dosanya angkat tangan. Yang mau diampuni Tuhan, mau gak mengampuni sesamamu? Yakin? Bisa? Kenapa bisa? Cara pandang kita sudah dirubah.
Kita lihat dia sebagai orang yang dikasih. Dan kedua, sadar aku sudah ditebus. Aku tuh dibebaskan. Alasan apa kok gak bebaskan? Alasan apa saudara marah sama orang sampai detik ini? Emang saudara lebih dari Tuhan? Gak bisa. Saudara bukan Tuhan. Tuhan aja mengampuni, kok saudara gak bisa mengampuni? Semalam perkataan itu menampar saya dengan keras, saudara. Aku aja Allah, Almighty God, Tuhan yang besar, yang bisa lakukan apapun. Semua yang aku mau bisa lakukan, aku mengampuni. Lah kok kamu ya gak bisa apa-apa tanpa aku, gak mau mengampuni. Lah kamu tuh siapa? Semalam perkataan itu membuat saya pertama, akhirnya saya berdoa. Tuhan, saya tidur dulu Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya gak berani persiapan. Besok pagi saya bangun, saya sembah Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan malam itu, saudara. Malam itu saya cuma minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Ketika cara pandang saya sudah berubah. Dan ketika saya sadar saya ini orang tebusan, saya bisa berkata, Tuhan aku mengampuni siapapun yang menyakiti hatiku. Enteng rasanya, saudara. Enteng. Mas Heri, bisa minta tolong terakhir, tolong ke depan bawa kursi itu Mas, 4 tumpuk itu Mas. Tolong bawa kursi 4 tumpuk itu. Ya, dipinggul ya Mas ya. Dipikul di belakang. Dipikul di belakang, gimana nih? Digendong gitu loh. Misal 4 Mas, saya bilang 4 empatnya. Dipikul di belakang Mas. Jalan sini, jalan sini ke sana Mas, ke sana. Sana. Balik sini Mas. Balik. Balik sini. Oke, sudah ngerasain dong kan? Kejeduk-jeduk sudah ngerasain ya. Taruh bebannya Mas, taruh. Coba jalan lagi. Enak mana Mas? Enak yang sekarang daripada yang tadi. Mas Yari masih punya keterkaitan sama seseorang. Ini mungkin gak cuma 1 loh, 4 loh. Si A, si B, si C, si D. Suamiku, anakku, tetanggaku, suaminya tetanggaku. Gimana cerita? Banyak orang kita sudah seperti orang yang berjalan dengan beban. Kok mau aja sih? Coba kalau Mas Heri keluar sana bawa beginian. Orang mandangnya gimana? Kok kosongan yo? Kok gelemen yo angkat-angkat? Betul saudara? Betul nggak? Tuhan lihat kita, kamu kok mau banget sih nanggung beban itu? Kenapa nggak dilepaskan? Sehingga kamu merasakan kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan. Haleluya. Sebab itu saudara anak Tuhan harus bisa mengampuni. Karena kita sudah diampuni. Dan karena Tuhan sudah mengampuni mereka semua. Sehingga kalau kita sudah bisa seperti itu, sesakit apapun pernah orang tua kita menyakiti kita, hari ini kita pandang dia sebagai orang yang mengasihi Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, kita bisa ampuni mereka. Sejahat apapun orang menyakiti kita, hari ini kita lihat Tuhan lebih dulu mengampuni saya. Saya gak berhak menghakimi orang. Kalau Tuhan saja mengampuni saya harus bisa mengampuni orang. Karena saya mau hidup sama seperti Tuhan hidup. Terima kasih Mas Heri. Ada satu lagu berkata, coba saya nggak tahu kuncinya apa itu. Nggak tahu saudara. Tapi satu lagunya Maria Sandi kan ada ya. Tahu lagunya Maria Sandi? Ya kan? Yang mengampuni itu saudara. Lagunya berkata, ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Tahu lagunya? Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Gitu lagunya. Coba refnya ya. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Berapa banyak kita merasakan kebaikan Tuhan, tapi gak mau berbagi kebaikan dengan orang lain. Hari ini, sebelum kita duduk sedengan dengan Tuhan, saya gak akan minta sudah maju ke depan nangis-nangis, sebut namanya gak perlu. Ubah cara pikirmu, sadari kita sudah ditebus. Sehingga doa Bapa kami hari ini mengajar kita, aku orang tebusan, aku harus bisa mengampuni orang. Aku orang yang sudah dikasihi, aku harus bisa mengasihi. Aku orang yang sudah diampuni, aku harus
bisa mengampuni, karena pengampunan Tuhan sudah luar biasa buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.